Halo para Agile Nation, dengan Coach Atta di sini, dan di edisi kali ini kita akan bahas mengenai salah satu teknik yang sering digunakan, yaitu user story. Sebagai pembuka, yuk kita sedikit belajar sejarahnya user story. Berdasarkan Wikipedia, orang pertama yang memperkenalkan user story adalah Ken Beck. Beliau merupakan salah satu dari 17 orang yang merupakan Agile Manifesto dan creator dari framework Agile yang populer, yaitu Extreme Programming. Dan masih dari Wikipedia, setelah itu ada Alistair Cockburn yang mempertajam definisi user story hingga Mycon menuliskan prinsip user story dalam bukunya yaitu User Story Applied for Agile Software Development yang akhirnya menjadi standar referensi terkait user story. Beliau pun punya blog yang banyak mengulas user story, highly recommended. Nah, berikutnya kita explore mengenai user story. Dalam project management konvensional yang referensinya PMBOK, kita mengenal ada proses bernama collect requirements. Tujuan dari proses ini simple, yaitu mengumpulkan keinginan dari customer atau user yang kemudian didokumentasikan dalam dokumen yang dikenal sebagai requirement documents di PMBOK atau di IT project umumnya disebut sebagai BRD atau Business Requirement Document. Namun proses collect requirements ini tidak menjelaskan seperti apa cara menulis requirement yang bagus. Kalau tadi di dunia project management konvensional, sekarang yuk kita menyelam ke dunia Agile. Tentu di sini tidak begitu banyak dokumentasi karena jangan lupa nilai kedua dari Agile yaitu working software over comprehensive documentation. So, bagaimana requirement didokumentasikan? Requirement ditampung dalam satu dokumen wadah bernama product backlog yang berisikan daftar requirement yang bisa terus berkembang, disebut sebagai living document. Yang menarik adalah format penulisan requirement tersebut, karena hal ini tidak dibahas secara detail di PMBOK. Sedangkan di Agile, hal ini menjadi sangat penting. Berdasarkan referensi dari Mycon, maka format penulisan requirement dilakukan dengan menggunakan teknik user story yang bentuknya sebagai berikut. As a type of user, I want to have some goal so that some reason. Atau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Sebagai user yang seperti apa, saya ingin mendapatkan fitur seperti apa agar manfaat apa yang ingin saya dapatkan. Nah, kenapa sih harus berformat seperti itu? Kenapa sih tidak cukup dituliskan saya ingin fitur A saja? Nah, berikut ini alasannya. Pertama, penting sekali mengenal persona dari user, sehingga kita bisa memahami hal-hal yang melatar belakangi dari keinginannya atau empathize. Selain itu, kita bisa memastikan bahwa semua kategori user telah teridentifikasi. Yang kedua, tentu jelas sekali, yaitu hal apa yang ingin dari user tersebut. Apakah berkaitan atau tidak berkaitan? Ketiga, yang sayangnya sering terlupakan adalah manfaat, apa yang diinginkan dari fitur tersebut. Kalau ini tidak dibuat, seringkali kita tidak bisa mengetahui manfaat apa yang diharapkan dari user kita. Selain itu, penulisan manfaat akan sangat membantu product owner dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan sprint backlog. Oke, cukup dengan teori, sekarang coba kita reverse engineering dalam membuat beberapa contoh user story. Misalnya dari fitur short video di YouTube. Kita bisa buat user story seperti ini. Sebagai pengguna YouTube yang malas melihat iklan dan tidak punya banyak waktu untuk nonton video panjang, saya ingin menonton video yang durasinya pendek, maksimal 1 menit yang langsung to the point, tidak bertele-tele. Sehingga saya bisa menonton video yang banyak dan bisa browsing video-video lainnya. Nah, enaknya kalau kita membuat user story, kita bisa mendapatkan ide baru lainnya. Misalnya, mengingat persona user tadi adalah yang malas melihat iklan, bisa saja ini mendorong munculnya ide video preview di YouTube. Sehingga user tidak perlu klik video, yang penting mouse-nya berada di suatu video, maka secara otomatis video itu akan dimainkan. Kalau di handphone, apabila video tersebut muncul di tengah-tengah layar, maka otomatis video tersebut akan dimainkan. Nah, tips dari Coach Atar untuk user story adalah format penulisan ini tentu ada karena alasannya. Oleh karena itu, tulislah dengan format yang lengkap. Terus bagaimana apabila requirement-nya sifatnya repetitif? Nah, di sini bolehlah kita sedikit pragmatis dalam menuliskannya supaya lebih ringkas dan tidak terlalu panjang. Oke, sekian dulu untuk Agile in 5 Minutes-nya.
Apabila Agile Nation punya ide apa yang perlu kita eksplor bersama, tulis di kolom komen di bawah ini. Dengan Coach Atta di sini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi lainnya Agile Nation.